Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Waalaikumsalam. kami di acara Begesah. Bergesah ya. Ya, hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi dari Unsri. Kami perkenalkan Profesor Momon. Terima Seperti kasih. ya, seperti biasa kami akan bergesah, bercerita singkat tentang Hari Air Sedunia. Hmm. Prof, Ya, ini kan bulan Maret. Ya, bulan betul. Maret ini Nah, adalah Hari Air Sedunia. ya, ya. Tepatnya tanggal 22 atau tanggal Dua, 23? dua, dua Maret. 22 ya. Ya, Nah, kami ingin tahu dulu nih, Profesor memang di bidang air ya. betul ya. Oke, di bidang air ya. Oke. Kami ingin dapat penjelasan sedikit tentang apa sih maksud dari Hari Air Sedunia, kok harus diperingati? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka Idul Fitri juga ya, Pak. Ya, Mohon maaf lahir dan batin nih. Semangat semuanya. Jadi begini, alhamdulillah ya, masyarakat dunia itu melalui United Nation ya, pada saat konferensi lingkungan di Rio de Janeiro itu tahun 92 itu, Brazil ya. Brazil ya, mulai terinspirasi karena air ini kan sumber daya air yang vital ya, yang tidak ada kehidupan kalau tidak ada air, sehingga sudah mulai masyarakat dunia itu memikirkan itu karena air ini secara kuantitas dan kualitas makin menurun ya. Semakin menurun ya. Ya, oleh karena itu untuk mengingatkan, menggugah seluruh masyarakat yang ada di dunia ini, maka tercetuslah gagasan untuk dibuatnya Hari Air, Hari Air Hari Air Sedunia. Dunia ya. Sehingga pada tahun 93-nya itu mulai diperingati. Oh, Ya, setiap tahun. betul. Nah, dan setiap tahun itu mengusung tema yang berbeda-beda. Kalau untuk tahun 2026 ini apa nih temanya? Temanya water dan gender ya. Oh, water and gender. Jadi Maksudnya apa? bagaimana kesetaraan ya. Kesetaraan ya. Sehingga human being, manusia ini punya hak yang sama atas akses air ya. Oke. Karena mungkin sekarang suka ada diskriminasi dan sebagainya terhadap perempuan, kemudian anak perempuan. Padahal kontribusi mereka itu kadang-kadang sangat besar ya terhadap keluarga, terhadap lingkungan secara global. Tapi dia mendapatkan air mungkin agak susah, mungkin terpinggirkan dan lain sebagainya, sehingga itulah muncul terinspirasi tahun ini membawa tema water untuk Water and gender gender sendiri. ya. Ya, Oke. Nah, ini diinisiasi oleh apa? Oleh PBB atau oleh ya NGO? PBB, PBB ya. ya betul. Nah, apakah Indonesia Biasanya, sudah meratifikasinya? ya Indonesia sudah gabung ya, dan alhamdulillah sudah aktif tiap tahun ya. Tiap tahun Mungkin ya. karena tahun ini banyak ada krisis global dan lain sebagainya, sehingga gaungnya kurang begitu terdengar. Oh, oh, oh. Tapi biasanya kita aktif ya setiap tahun untuk memperingati Hari Air. Biasanya juga ya diikuti dengan peringatan-peringatan, kegiatan-kegiatan aktivitas di masyarakat. Dalam hal ini sebetulnya kementerian yang paling sibuk ini adalah Kementerian PUPR. PUPR ya. Ya, Nah, kita kan juga tahu bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, ya, ya. Undang-Undang Dasar kita itu pasal 33 terutama ya, bahwa air, laut itu kan dikuasai oleh Ya, negara. bumi dan air dan Bumi dan air itu dikuasai oleh negara. dan Nah, digunakan untuk dan digunakan semampunya untuk kemakmuran kemakmuran masyarakat. masyarakat ya. Ya. Nah, artinya gini, apakah di dalam peraturan atau di dalam regulasinya Ya, ya. terhadap penggunaan air di Indonesia. negara kita ini itu menurut Prof Ya. sudah sangat tepat? Ya, baik undang-undang sumber daya air sudah ada ya. Sudah ada ya. Kemudian juga didukung oleh undang-undang lingkungan ya. Undang-undang lingkungan hidup. Lingkungan hidup juga sudah ada, kemudian juga diturunkan dengan peraturan-peraturan, saya kira sudah lengkap karena sumber air ini kan ada air permukaan, ada air tanah ya. Oke. Air permukaan kan sudah ada sungai, ada waduk, ya semuanya sudah ada peraturannya tuh, peraturan menterinya bagaimana Peraturan menterinya ya. ngelola sungai, ngelola waduk dan lain sebagainya. Termasuk di Palembang pun sudah ada perda ya, bagaimana Peraturan perda daerah rawa ya. Hmm. Karena sumber daya air di Kota Palembang sangat tergantung juga dengan rawa. Sehingga dulu pernah ada peraturan perda rawa nomor 11 tahun 2012. Nah, tetapi implementasi di lapangan ya inilah kendala ya. Kendalanya ya komitmen dan kepatuhan dan juga mungkin penegakan hukum yang saya kira belum terlalu merasa maksimal ya. Kita baru-baru ini kan mendengar adanya masalah air sungai ya di Tangerang itu kan akibat suatu pabrik yang terbakaran sehingga pestisidanya
meracuni sungai, Masuk ke sungai itu. kan. Banyak ikan semuanya mati kan. Hmm. Nah ini juga kelalaian-kelalaian seperti ini sejauh mana penegakan hukumnya ya. Sehingga ada efek jera bagi para pelaku usaha yang betul-betul memang dia menggunakan areal di sekitar sungai. Karena usaha-usaha itu kebanyakan dekat sungai begitu. Rata-rata ya, Iya. karena kehidupan biasanya kan dekat Nah, sungai. begitu. Seperti misalnya di Palembang pun kan ada Pertamina, ada Pusri, kemudian pabrik-pabrik karet, semuanya kan pinggir sungai semua. Semuanya pinggir sungai. Oke. Nah, ini harus Kita balik lagi dimonitor. Prof Ya. ke kota Palembang ya, karena kita lihat perlu juga kita memberi masukan kepada stakeholder yang ada di kota Palembang ini. Betapa pentingnya air itu untuk kehidupan masa depan nantinya. Bahwa air itu bukan hanya kita yang gunakan, tetapi untuk masa depan. Betul. Untuk anak cucu kita nanti. Iya. Profesor sebagai seorang ahli di bidang air, apa yang menurut Prof di kota Palembang ini yang dikatakan orang dulu bahwa Palembang ini kan Venesianya dari timur, tuh kan gitu. Iya. Kita melihat sekarang banyak betonnya tuh. Rawa-rawa sudah tertutup. Iya kan? Malah kota kita ini rawan akan banjir. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya. Kita sama-sama menyadari bahwa memang kebutuhan akan lahan dari tahun ke tahun kan meningkat ya. Karena seiring dengan perkembangan penduduk. Dan disinilah sebetulnya kesempatan bahwa tanggung jawab bersama lah supaya agar Palembang tuh kita targetkan punya ikon nasional gitu. Jadi pengolahan sumber daya air yang paling baik, misalnya datanglah ke Palembang, datanglah ke Sumatera Selatan. Karena struktur lingkungannya itu memang air kan? Iya, air dan itu. Nah oleh karena itu, mari peraturan-peraturan itu kita jabarkan lagi dalam bentuk perda di daerah, sehingga memiliki spesifik lokasi ya. Yang kedua yang saya punya gagasan ide ini adalah pendekatannya adalah ekoteologi ya. Ekoteologi. Jadi maksud dari ekoteologi adalah memperkenalkan kepada masyarakat bahwa orang semua beragama itu mengajarkan menjaga lingkungan gitu. Orang Kristen juga menjaga lingkungan. Kemudian orang Islam apalagi, lihat surat Al-Baqarah ya ayat 11. Siapa yang membuat kerusakan di muka bumi? Ya kalian sendiri kan. Karena kita baru-baru ini kan punya masalah dengan bencana Sumatera ya. Yang banjir bandang di mana-mana itu kan, itu karena kerusakan lingkungan yang dasar, hutan dibabat segala macam ya. Itu kan ulah manusia. Padahal manusia itu berbuat maksiat itu bukan hanya terhadap sesama manusia, bukan hanya tidak melaksanakan amal ibadat, tapi juga menebang pohon itu sudah perbuatan maksiat yang terbesar sebetulnya. Sudah itu berdosa gitu. Maksiat, iya. Membuang sampah ke sungai. Bayangkan ini di kota kita Palembang ini sampah banyak sekali itu ya. Mencemari sungai. Sungai itu dianggap tong sampah, lempar-lempar saja. Nah, baik kotoran limbah industri, limbah rumah tangga, cair maupun padat dan lain sebagainya. Sehingga kan ikan-ikan akan mati di situ. Oke, Prof. Kita balik lagi ke lebih spesifik. Ini kan kota kita lagi menggeliat juga pembangunan infrastruktur. Artinya, Prof sebagai orang yang biasa berkecimpung di air, meneliti air, dan kota Palembang adalah kota air. Nah, kalau boleh, kalau Prof membuat desain kota Palembang ini seharusnya, tanpa menghilangkan kekasan kota Palembang sebagai kota air. Tata ruangnya apa yang Prof tawarkan kepada stakeholder kita? Kita mulai dari pemetaan ya. Pemetaan rawa kita yang tersisa tinggal berapa sih? Mana yang katanya konservasi itu di mana? Mana yang non konservasi di mana? Aturannya yang non konservasi itu yang bisa dibangun. Apakah dibangunnya ini ditimbun semua? Kan harus ada aturannya. Tidak boleh, harusnya 30% disisakan untuk natural, untuk resapan air. Kemudian yang konservasi, kalau mau dilakukan pengelolaan ya kita buat rumah panggung ya, ataupun apartemen tapi ke atas gitu, tapi yang bawahnya spesies tidak boleh ditimbun. Tidak boleh ditimbun. Jadi naik ke atas ya panggungnya itu, apartemennya ke atas tapi tidak boleh nimbun kan. Nah, atau mungkin kita buat bangunan Pemdanya itu harus panggung semua kan. Harus ada kita buat suatu hutan kota yang memang semuanya itu panggung semua misalkan. Hutan rawa kota ya. Hutan kota kita sudah punya punti kayu, maka kita harus punya hutan rawa kota. Hutan rawa kota. Jadi rawanya tidak ditimbun, dibiarkan ya. Jadi semuanya restoran di situ restoran panggung, hotel-hotelnya panggung, kemudian tempat rapat juga panggung di situ. Kemudian jalan-jalannya kita tata dengan seperti panggung sehingga miniatur Palembang kota air itu terlihat di situ.
Jadi menjadi gerbangnya Palembang masuk ke situ. Orang jual empeng-empengnya juga di atas gitu kan. Dan di bawahnya kan tidak terganggu. Rumput-rumput rawa biarkan tumbuh. Artinya kita yang Betul. menyesuaikan diri Dengan lingkungan. dengan lingkungan, Iya. bukan kita merubah lingkungan. Bukan berbagai. Jadi teori dalam pemanfaatan lahan itu ada adaptasi terhadap lingkungan, ada Hmm. memodifikasi lingkungan. Nah sekarang kita harus ada keseimbangan antara adaptasi dan modifikasi. Tidak boleh semuanya dimodifikasi. Kalau Pasti Prof akan lihat ada- yang sekarang, Ya. pembangunan yang dilakukan oleh stakeholder kita nih. Kalau Prof Ya sama-sama melakukan kita penilaian. lihat, kita semuanya makin banyak orang melakukan penimbunan ya. Meskipun ada aturannya, tapi sejauh mana aturan itu diterapkan, saya kira masih sangat minim daripada penegakan hukum ya. Nah, karena luas areal itu dari tahun ke tahun itu datanya semakin berkurang. Itu yang menjadi patokan kita. Harusnya sekarang kita keluarkan regulasi stop penimbunan rawa untuk Kota Palembang. Harusnya itu. Ya, sudah. Dan itu kita harus tegas. Kita harus Penegakan tegas. hukumnya harus jelas. Ya, betul. Dan kita harus punya batasan. Untuk hotel sudah cukup segini, tidak boleh ada penambahan gitu ya. Nah, kemudian dan lain-lain fasilitas publik kalau mau dibangun ya ini harus konsepnya seperti ini. Jadi Pemda harus punya berganding. Kalau kamu maksa untuk buat hotel di daerah rawa, konsep hotelnya seperti ini. Gitu. Kita tawarkan seperti ini desainnya gitu. Dalam teori air itu, Prof, dalam teori air. Artinya kan kadang-kadang kan kita lihat nih, kalau Sumatera Selatan ini kan Kota Palembang ini kan kita punya Sungai Musi yang luas. Dan dia biasanya pasang surut. Ya. Iya kan? Ya. Dan kita kan tidak bisa kendalikan itu kapan dia pasang. Ya. Tapi kita mengetahui apa sih sebenarnya upaya kita agar ini menjadi sebuah kekuatan sebenarnya di Kota Palembang. Ya itu tadi bahwa kita harus melengkapi sistem drainase Kota Palembang yang sangat baik itu harus terkoneksi dari hulu, tengah dan hilir. Kemudian pada bagian hilirnya harus ada bangunan pengendali. Di mana begini bangunan pengendali naik turunnya air itu bisa kita kendalikan dengan pintu air ya. Dengan pintu air. Yang nanti otomatis terkoneksi dengan komputer. Jadi kapan air harus dilepas, kapan air harus ditutup. Pada saat Sungai Musi airnya itu surut, maka itu harus dilepas. Harus dilepas. Harus dilepas. Dilepas sehingga salurannya kosong, kolam retensinya kosong. Jadi kolam-kolam retensi yang ada pada saat surut itu harus diperintahkan keluar, lepaskan, kosongkan. Sehingga itu akan menjadi penampungan pada saat hujan. Kalau misalnya kolam retensinya dibiarin aja penuh kan, ya nanti hujan turun baru 1 jam sudah kolaps gitu. Melebar dia. Jadi kita ada namanya harus ada regulasi operasi yang nanti kerjasama antara Balai Wilayah Sungai dengan pemerintah Kota Palembang. Sehingga di situ ada interkoneksi berbasis website. Berapa ketinggian muka air di hulu sana, di tengah, di hilir. Udah tahu jadwalnya kalau levelnya di 2 meter sudah tahan. Kalau pernah turun, lepas begitu ya. Artinya kalau dengan pola pembangunan model sekarang, bahwa untuk mengantisipasi banjir sifatnya hanya parsial-parsial. Ya, itu karena yang dia tidak terkoneksitas. Itu yang pertama. Tadi. Ya, jadi tidak ada antisipasi sejak dini ya. Nah, karena monitoring muka air di sungai, apakah punya Pemkot Palembang itu punya, enggak datanya. Nah, ini kan harus terkoneksi. Nah, dengan adanya petugas-petugas, juru-juru, pintu air dan lain sebagainya, partisipasi masyarakat seperti apa gitu. Dan yang paling penting itu tadi kolam retensi harus diperbanyak, ya. Kemudian pembebasan lahan harus diatur sedemikian rupa. Dan yang ketiga terakhir saya ingin mengetuk orang-orang kaya di Palembang untuk mewakafkan rawa. Atau pemerintah misalnya melakukan semacam menghimpun para pengusaha. Ada rawa yang sulit dibebaskan atau harganya mahal, pemerintah punya dana misalnya 5 miliar, sementara rawa harus dibebaskan 10 miliar, berarti kita kurang duit 5 miliar. Nah, bagaimana mengetuk para pengusaha yang ada di Kota Palembang untuk menambah dan membeli rawa itu. Sehingga rawanya bisa dikelola bersama oleh masyarakat Kota Palembang. Jadi menjadi aset masyarakat Kota Palembang. Jangan sampai kalau tidak, habis. Pada hasil punya rawa, ya suka-suka pada hasilnya, mau ditimbun, mau dijual, mau diapa ya. Tapi kalau Pemda beli, udah ini hak Pemda untuk dibuat kolam, mau dibuat hutan kota dan lain sebagainya. Gitu. Jadi inilah saya mengetuk kepada para donatur Kota Palembang untuk mewakafkan rawa, karena saya kira amal jariahnya sama dengan mewakafkan masjid. Oh gitu ya. 1 meter persegi misal 1 juta. Wah, mungkin ada pengusaha dari Jakarta 100 meter persegi dia bisa.
Tapi betul-betul ini komitmen dengan pemerintah Kota dengan Palembang Kota Palembang. yang saya kira untuk ke depan seperti itu. Untuk ke depan seperti itu ya. Ya. Oke dok, Prof. Eh, kita inginlah Ya. bahwa pemerintahan Kota Palembang ini melihat Kota Palembang ini sebagai kota air kan gitu, sehingga arah pembangunan pun sebenarnya harusnya mengarahnya ke sana ya, Ya, ya. sehingga antisipasinya ketika terjadi hujan itu sudah punya blueprintnya Ya. apa yang harus dilakukan, ya kan gitu. Betul, Nah, betul. menurut Prof, Ya. saat ini kita lihat di pembangunan para pengusaha bangun, dia tutup, warga bangun, dia timbun. Jadi makanya Kota Palembang ini kota timbun luar biasa nih. Ya. Nah, kalau menurut Prof, regulasi apa yang harus dimiliki oleh pemerintahan Kota Palembang? Ya harus pertama saya setuju dengan adanya blueprint. Artinya siapapun yang menjadi wali kota Palembang tinggal meneruskan pekerjaan itu kan. Karena kita punya target misalnya drainase Kota Palembang itu kan nanti dipilah-pilah, ada yang primer, ada sekunder, ada tersier. Nah sekarang ini sudah berapa persen dibangun. Nah yang belum dibangun apa? Nah di sinilah harus ada blueprint, ada master plan. Connecting kemana? Dulu ada ide, misalnya sampai ada ide masalah membuat saluran long storage yang besar dari poligon Soekarno-Hatta sampai connecting ke bandara. Nah, sehingga seolah-olah kita tuh bisa naik perahu dari poligon sampai ke bandara itu. Nah, long storage ini juga berfungsi untuk menyimpan air dan juga untuk mampu membantu fungsi daripada kolam retensi dan lain sebagainya. Nah, kendalanya di mana? Desainnya apakah ada? Katanya Bali sudah buat. Nah, ini apakah di mana posisinya ini? Nah, disinilah Kepala Bapeda, kemudian juga termasuk Wali Kota, ini harus duduk bersama dengan Balai Wilayah Sungai. Saya kira untuk pendanaan, Balai Wilayah Sungai itu sudah siap. Berapapun. Kolam mau dibangun berapa, saluran mau dibangun berapa, itu sudah siap. Tinggal kita bagaimana mensinkronisasi, mengharmonisasi rencana drainase Kota Palembang ini 5 tahun ke depan seperti apa, sampai target itu dapat selesainya di tahun berapa. Sehingga terjadi interkoneksi. Seperti jaring-jaring laba-laba. Yang sini airnya penuh, yang sini kosong nanti bisa ngalir ke yang kosong. Nah, jadi dengan manajemen tata kelola saluran yang baik ini, sehingga banjirnya bisa Banjir bisa diurai lah ya. Diurai. Karena kita kan punya drainase utamanya adalah Sungai Musi. Ini yang suatu keuntungan yang luar biasa. Ya, jadi pada saat Sungai Musi surut, maka nanti bisa dilepas. Dilepas ya. Karena pada saat banjir itu kadang-kadang level muka air di Sungai Musi itu masih wajar, air masih bisa ngalir. Masih bisa ngalir. Tetapi karena sistem drainase di dalam kota terjadi bottleneck dari level tersier ke level sekunder itu macet, mandek karena sampah, karena sedimen dan lain sebagainya. Maka akhirnya banjir di lokal di situ. Karena akhirnya airnya menyebar malah di sekitar itu tidak seharusnya karena saluran besar itu sudah Sungai Musi, harusnya dia mengalir ke Sungai Musi. Musi begitu. Oke. Ya. Prof, ini udah hampir setengah jam kita bicara ini. Ya. Saya ingin closing statement dari Prof Momon, silakan. Ada yang mau sampaikan kepada stakeholder kita di Kota Palembang ini. Alhamdulillah, jadi kita sama-sama ya di sini tidak bisa pemerintah saja bekerja, kemudian swasta saja bekerja, semuanya bersama-sama. Bangun kesadaran dari mulai bawah ya. Terutama kita juga harus merangkul MUI ya, kemudian pemuka-pemuka agama, tokoh masyarakat, bagaimana bahwa Islam itu mencintai kebersihan, bahkan tanda-tanda orang beriman itu adalah orang yang bersih. Maka mulailah dari diri kita masing-masing, bagaimana pengelolaan sampah yang baik, sehingga sungai-sungai kita ini kalau dia bersih, itu mungkin baru perlu rehab 10 tahun lagi. Tapi kalau kita asing-basing bela istilah kedong Palembang, semuanya dibuang, terutama mohon maaf, cucian-cucian mobil ini kan mengeluarkan tanah nih. Ini apakah semuanya sudah memiliki kolam penampungan sementara air limbahnya? Sehingga pada saat dilepas ke saluran itu sudah dalam keadaan bersih. Nah ini harus ada pendampingan lah, bimbingan teknis, pendampingan bagaimana mengelola limbah-limbah cair dan lain sebagainya. Sehingga kita punya kesadaran bersama bagaimana kebersihan lingkungan itu sangat penting dalam menjaga kuantitas dan kualitas air. Ya. Karena air ini untuk semua, tidak ada kehidupan tanpa air. Krisis air sudah
di depan mata. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan dari Profesor Momon, seorang ahli air dari Unsri. Mudah-mudahan pemirsa dapat mencernanya dan kita bersama-sama punya tanggung jawab bersama agar Betul. air ini bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk kita sekarang, tetapi juga untuk anak cucu kita ke depan. Saya Dasril, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke.